Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Babak pertama Chess Champion Tour seri final kawan mempertemukan Wesley So versus Mamet Yarov, Levon Aronian versus Maxim Lagrave, Rajabov versus Artemiev, Anish Giri versus Nakamura, Magnus Carlsen versus Duda. Jika pagi tadi kita sudah ulas gamenya dari Carlsen yang menang atas Duda dengan 18 langkah, sore ini kita akan lihat game dari Anish Giri versus Hikaru Nakamura. Permainan kedua pemain cukup ketat kawan dalam permainan rapid. Mereka saling mengalahkan dan 3 kali bermain remis, yang memaksa mereka berlanjut ke permainan tie breaks, permainan blitz 5 menit. Dan inilah permainan mereka kawan dalam permainan blitz 5 menitnya. Di sini Hikaru Nakamura pegang hitam, Anish Giri pegang putih. Anish Giri bermain dengan pion E4 dan kita temui di sini kawan permainan pembukaan Italia atau Italian Opening variasi Giocho Piano. Sampai langkah keempat, kelima ini cukup standar langkah-langkahnya kawan. Pion H6 sekarang, pion C3. Ini untuk memberikan dukungan bagi pion D4 atau memberikan ruang bagi gajah mundur ke petak C2 juga nanti bisa dilakukan oleh putih. Atau juga dengan mendorong pion B4 untuk menyerang gajah diikuti dengan pion A4 bisa juga dilakukan oleh putih. Di sini Nakamura membalas dengan pion D6 membuka diagonal petak terang bagi gajah. Beteng E1, pion A6 membuka ruang bagi gajah kawan apabila ada serangan dari pion B4 dibalas oleh Anish Giri dengan pion A4. Gajah mundur ke A7 menghindari serangan pion B4 kawan yang nantinya biasanya akan dilanjut dengan pion A5. Sekarang kuda B berkembang ke D2. Nakamura melanjutkan manuver kuda ke E7. Sekarang pion D4 ingin membuka permainan di petak pusat, tantangan ditolak. Kuda lompat ke G6 dan Anish Giri melanjutkan dengan gajah mundur ke D3. Nakamura menggeser beteng E8. Dan pada posisi ini kawan, permainan seperti ini sudah pernah dimainkan sebelumnya tahun 2017 yang lalu. Di mana putih saat itu kawan melanjutkan dengan langkah gajah ke C2. Tapi di sini Anish Giri bermain dengan langkah kuda ke F1 dan ini adalah langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-13 ini. Nakamura membalas dengan gajah D7, kuda lompat kembali ke G3, pion C5 sekarang menantang pion pusat. Anish Giri memilih pukul pion E5, tidak memukul pion C5. Dipukul balik menggunakan pion D, selanjutnya pion A4. Untuk membatasi atau menghadang pergerakan pion hitam yang mungkin akan didorong maju ke petak B6 ataupun ke petak B5. Andai saja pion hitam ini didorong kawan ke petak B6 untuk beradu dengan pion putih atau maju ke petak B5, bisa juga dipukul dengan end passer nantinya. Setelah dipukul balik oleh gajah hitam, putih akan mendapatkan pion yang ada di petak A6. Oleh karena itulah pada posisi ini tadi Anish Giri memainkan pion A5-nya untuk menghadang pergerakan pion hitam ini. Nakamura membalas dengan langkah gajah ke E6, beteng naik ke A4, menteri hitam bergeser ke C7, tujuannya cukup jelas kawan, ingin mengancam gajah putih dengan pion yang ada di petak C4. Beteng memperkuat posisi atau mengkontrol petak C4 ini kawan. Dan sekarang putih melanjutkan dengan langkah kuda ke D2, membantu untuk mengontrol peta C4 agar pion tidak didorong maju ke depan. Nakamura menggeser beteng A ke D8 mengancam gajah. Di backup oleh menteri di C2, sekarang kuda hitam lompat ke F4 menyerang gajah, gajah mundur ke F1, sekarang menteri hitam bergerak ke C6. Kuda putih ke C4 menawarkan pertukaran gajah dengan kuda putih ini kawan. Tentu saja Nakamura tidak akan menukarkan gajah dengan kuda. Dia bermain dengan gajah ke B8. Karena di diagonal ini kawan sudah tidak efektif lagi bagi gajahnya. Dia mentransposisi gajahnya ke peta B8 agar mendapatkan diagonal yang lebih efektif lagi. Pion B3 lanjut Anish Giri. Gajah ke C7. Beteng mundur ke F1 dan selanjutnya beteng hitam naik ke D7. Tujuannya jelas ingin mendobel betengnya di lajur D. Di sini Anish Giri melanjutkan dengan gajah E3. Beteng E bergeser ke D8. Pion F3 memperkuat posisi pion E4-nya. Sekarang kuda hitam lompat ke D3 mengancam beteng. Dan beteng pun simple digeser ke petak D1 menghindari ancaman kuda. Sekarang gajah pukul kuda. Nakamura akhirnya menukarkan gajah dengan kuda putih yang cukup sentral posisinya kawan di petak C4.
dipukul balik. Selanjutnya kuda hitam lompat kembali ke F4. Bisa saja kawan gajah pukul kuda, tapi nanti hitam akan mempunyai pion yang cukup kuat di peta F4 yang akan memberikan dukungan bagi kuda lompat ke peta H5 terlebih dahulu dan nanti menempati peta yang ada di peta G3. Langkah-langkah ini bisa saja terjadi, tapi di sini Anies Giri memilih langkah kuda ke F5 menempati spot yang cukup bagus. Dibalas dengan pion H5, gajah mundur ke F2. Sekarang pion G6 mengancam kuda. Di sini Anies Giri melakukan baku hantam dengan beteng hitam. Dipukul balik oleh beteng hitam. Selanjutnya kuda lompat ke E3 yang kemudian mungkin akan bermanuver ke peta pusat D5 ini. Dan Nakamura merespon dengan gajah mundur ke D8. Anies Giri memainkan pion H4, kuda E6. Sekarang pion G3 membuka ruang bagi pergerakan raja atau membuka diagonal peta terang bagi pergerakan gajah ke peta H3. Nakamura melanjutkan dengan beteng naik ke D6. Sekarang kuda lompat ke D5. Menteri mundur ke E8. Gajah ke H3 menyerang kuda. Dan di sini kuda lompat ke H7. Selanjutnya menteri putih bergerak ke A4 untuk menantang pertukaran menteri. Tantangan menteri putih diterima kawan. Menteri pukul menteri dipukul balik oleh beteng putih. Selanjutnya kuda H lompat ke F8. Dibalas Anies Giri, pion F4 menantang pion hitam. Tantangan diterima, pion pukul pion dipukul balik oleh pion G. Selanjutnya beteng bergeser ke C6, dibalas beteng turun ke A2. Kuda ke D7, raja mulai bergerak ke G2. Kuda ke F6 menantang pertukaran kuda, tentu saja ditolak kawan. Di sini raja maju ke peta F3 untuk memberikan backup bagi pion E4-nya. Dan kuda lompat ke E8. Dan sekarang pion E5 oleh Anies Giri untuk memberikan kontrol di peta F6 ataupun peta D6 agar kuda tidak lompat ke sini lagi kawan, dan dibalas oleh Nakamura dengan beteng mundur ke C8. Raja putih bergerak ke E4 menuju pusat kawan. Sepertinya Anies Giri sudah siap memulai permainan endgame kawan dengan menempatkan rajanya di pusat. Di langkah berikutnya mungkin dia akan menukarkan beberapa perwiranya, mungkin gajah pukul kuda atau langkah-langkah yang lain. Di sini Nakamura membalas dengan langkah kuda ke G7 dan dibalas dengan langkah beteng bergeser ke B2 untuk mengincar pion yang ada di peta B7 ini. Tapi menggeser beteng ke peta B2 ini kawan juga melepaskan pion yang ada di peta A5 untuk dipukul oleh gajah hitam. Dan ini menggoda Hikaru Nakamura untuk pukul pion yang ada di peta A5 ini. Dan ini adalah langkah blunder yang dibuat oleh Hikaru Nakamura. Seorang Raja Blitz kawan melakukan kesalahan yang sangat mendasar. Karena di langkah berikutnya Anies Giri memberikan garbuan skak terhadap beteng hitam. Dan ini membuat Hikaru Nakamura menyerah di langkah ke-46 ini. Sebetulnya pada posisi seperti ini tadi kawan, Hikaru Nakamura masih mempunyai banyak waktu untuk berpikir, untuk melakukan atau mengkalkulasi langkah-langkah terbaik lainnya. Tapi dia memilih langkah gajah pukul pion A5 ini yang dimanfaatkan Anies Giri dengan langkah kuda E7 skak menggarpu beteng. Di langkah berikutnya beteng hitam akan tewas. Walaupun ini adalah permainan blitz kawan, tapi dengan kehilangan satu perwira mayor, sulit bagi hitam untuk meladeni permainan putih di langkah-langkah berikutnya. Dan berikut inilah kawan cuplikan di mana momen-momen Hikaru Nakamura membuat langkah blunder gajah pukul pion A5 tadi. Dia cukup terkejut kawan dengan apa yang dia perbuat sendiri. Dan setelah Hikaru Nakamura memutuskan untuk resign, Anies Giri terlihat sangat senang mengangkat kedua tangannya atas kemenangannya melawan Nakamura ini. Itulah kawan permainan Hikaru Nakamura yang melakukan kesalahan yang cukup mendasar atau blunder besar pada langkah ke-46-nya. Sehingga pada babak pertama di turnamen ini kawan, dia harus kalah dari Anies Giri lewat permainan tie breaks, permainan blitz 5 menit. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di sore ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.